dengerin live Miss Yuni hari ini bahasnya ibu dan ibu. Terus kamu kenapa, sayang? Sebenarnya mereka semua tuh kalau sama ibu kandung nggak boleh gitu, Miss. Kenapa? Kan mereka punya cerita sendiri-sendiri nih. Kan kita nggak tahu dengan background mereka. Jadi, kenapa kamu nangis nih? Kenapa? Kenapa kamu ikut-ikut nangis? Kenapa? 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 Kok misek-misek nih kenapa? Maaf ya, Miss. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa, sayang? Soalnya saya itu katanya kalau bahas soal ibu. Kenapa, sayang? Kenapa? Kenapa? Ibu saya tuh meninggal waktu saya umur 9 tahun. Uh-uh. Karena dia ngelahirin adik laki-laki saya, langsung ibu meninggal. Terus? Habis itu bapak menikah lagi, Miss. Bapak menikah lagi, terus? Nah, dari situ awal penderitaan saya dan adik saya itu, Miss, ya Allah. Oke. Penderitaannya seperti apa, sayang? Aku kan untungnya Tuhan ngasih aku kelebihan. Aku bersyukur karena apa, Miss? Aku pinter, jadi aku sekolah selalu dapat beasiswa. Tapi Uh-uh. bapak ngasih uang. Uh-uh. Tapi untuk masalah makan, Miss, aku jarang dikasih makan. Maksudnya sehari cuma boleh makan pagi sama malam gitu aja, nasinya dijatah kayak gitu, Miss. Uh-uh. Sama ibu tiri aku. Sama ibu tirimu. Terus? Istri baru bapak. Terus? Adik aku kan masih bayi, masih kecil. Aku harus ngasuh adik aku, pulang sekolah semua gitu lah, Miss. Terus saudara bapak, saudara ibu tuh gak ada yang peduli sama aku, Miss. Sama adik. Makanya aku sampai sekarang itu inget kenapa aku sekarang bisa berhasil. Aku gak sombong, aku bisa sukses, aku bisa berdiri sampai saat ini karena aku inget kalau aku susah gak ada yang nolong, Miss. Betul, betul, betul. Pinter-pinter. Terus? Terus ceritanya tuh panjang, Miss. Karena aku udah lulus sekolah SD, jadi aku kerja. Adik aku titipin ke ibu. Tapi aku kerja nggak di luar negeri, Miss. Aku kerja di Semarang dulu. Nah, di Semarang, Tuhan mempertemukan aku dengan majikan yang sangat baik, Miss. Bahkan majikanku selalu ngasih, misalnya gajiku dulu 300 atau 400, aku dikasih 600. Katanya buat adik separuh itu, Miss. Tapi waktu aku kerja di Semarang, adikku disiksa, Miss, dipukulin setiap hari. Kenapa aku ngomong gitu, Miss? Suatu saat itu aku nggak bilang kalau aku mau pulang kampung. Aku cuma mau ngecek keadaan adik. Miss Yudi tahu nggak, dia lagi dipukulin kaki sapu sama mulutnya berdarah, memar-memar, ya Allah. Terus katanya ibu dia nakal. Padahal adikku nggak nakal, Miss. Tapi aku sedihnya nggak ada saudara bapak atau saudara almarhum ibu yang membantu. Nggak ada, Miss. Mereka diem aja. Terus aku tetap tega ninggalin adik aku karena dia juga butuh uang, Miss, buat sekolah dan lain-lain. Aku berangkat lagi, aku ikhlas. Aku cuma berdoa, ya Allah, lindungi adik aku selama aku nggak di rumah. Aku bilang gitu, Miss. Karena bapak aku kan takut sama istrinya, Miss. Terus semua barang-barang kayak ibu, baju ibu itu semua dibakar sama ibu tiri aku, Miss, di depan mata aku. Baju ibu, KTP, semua barang-barang ibu aku tuh dibakar semua sama ibu tiri aku, Miss. Katanya aku nggak boleh lihat baju-baju ibu, foto KTP ibu pun nggak boleh.
Tapi aku nggak apa-apa, Miss. Aku mikir, ya udah daripada aku lawan, aku kalah, aku masih kecil. Yang penting adikku nggak dipukul. Terus habis itu adikku udah mulai beranjak dewasa, udah gede, aku mulai kerja ke luar negeri, Miss. Aku nikah. Karena kalau aku nggak kerja ke luar negeri, semua sawah, semua yang bapak aku punya itu udah dijual semua sama ibu tiri aku, Miss. Udah nggak ada, Miss. Nggak tersisa satupun, hanya rumah. Rumah itu pun mau dijual dulunya, tapi karena aku bersikeras jangan dijual, makanya nggak dijual. Dari sawah semua habis punya bapak, habis dijual sama ibu tiri aku. Ah, Terus adik aku udah mulai gede, aku kerja di luar negeri, adik aku sekolah, aku biayain semua, Mi. Dari dia sekolah sampai dia dewasa, aku biayain. Aku sekolahin sampai SMP, karena dia nggak mau SMA, pun kuliah dia nggak mau, katanya dia mau kerja aja gitu kan. Makanya ya udahlah, aku ya nggak apa-apa, terserah adik, yang penting adik bahagia. Adikku itu cowok, Miss. Terus setelah adikku kerja itu, dia kerja, Miss, tiap bulan uangnya itu dikirim ke aku, dititipin, katanya mau bangun rumah gitu, Miss. Terus aku bilang, ya udah sini. Terus aku kerja di Malaysia 2 tahun, aku nikah, Miss. Aku dilamar orang, kata bapak aku disuruh nikah, aku dijodohin, Miss, sama tetangga desa. Kata bapak aku harus nikah sama orang ini, nggak boleh enggak. Awalnya aku nggak mau, Miss, tapi aku mikir gini, kalau aku nggak mau nanti bapak mikir sakit, aku takut bapak meninggal gitu, Miss. Aku nggak mau jadi anak durhaka, makanya aku turutin walaupun aku nggak cinta dulu sama suamiku, aku nggak cinta, aku nggak kenal, Miss. Aku nurutin kata bapak nikah. Nah, setelah nikah, sebelum nikah aku perjanjian sama suami, aku bilang gini, maksudnya aku mau nikah sama kamu, tapi setelah aku punya anak, aku mau kerja ke Hong Kong. Aku bilang gitu kan, karena aku masih punya cita-cita yang belum terwujud. Cuman karena ini permintaan bapak, jadi aku harus nikah. Terus aku bilang ke suami, aku janji kalau jadi istri yang baik, nggak nikah di Hong Kong, aku akan berusaha menjadi yang terbaik karena aku punya anak perempuan, kami anakku cewek. Iya, terus dari situ suamiku memang alhamdulillah baik, nggak pernah selingkuh. Aku 14 tahun di Hong Kong, dia suami yang sangat baik dan luar biasa, Miss. Suamimu baik banget juga. Baik banget, Miss. Dia nggak Wah, pernah yang namanya menuntut aku mana uangnya dikirim, nggak pernah, Miss. Mungkin itu Allah kasih tahu kalau pilihan orang tua itu terkadang benar. Makanya, oh berarti pilihan bapak benar juga. Kalau aku nggak nurutin bapak, belum tentu aku bisa dapet suami sebaik ini gitu kan, Miss. Nah, terus aku udah kerja di Hong Kong, adikku udah kerja di Bangka Belitung, Miss. Dia sukses di situ, dia menabung sampai 150 juta. Terus dia sehat, Miss. Dia sehat banget. Terus dia sayang sama aku, sama anak aku. Tiap bulan ngasih uang ke aku, katanya buat beli dan beli apa. Padahal kan aku sendiri kerja kan, Miss. Aku bilang nggak usah disimpan buat kamu aja. Nanti kalau dia transfer uang 2 juta itu, yang 500 buat aku. Suruh beli apa gitu, Miss. Kayak balas budi gitu. adikmu. Terus yang cowok itu, Miss. Terus setelah dia nabung sekitar 150 juta, dia bangun rumah, Miss. Karena uangnya masih kurang, jadi aku bantu, Miss. Ya udah Mbak bantu, aku bantu sekitar 50 lebih itulah, Miss. Tapi rumahnya gede bagus. Nah, itu belum berakhir penderitaanku, Miss. Setelah adikku bangun rumahnya jadi, aku dikasih ujian lagi yang lebih berat. Adikku kena penyakit tumor otak. Oke. Tapi aku gak marah sama Allah, Miss. Aku bilang, gak apa-apa, aku bisa. Jangankan adik sakit, ibu meninggal aja aku mampu berdiri sampai saat ini. Aku berdiri sendiri, Miss.
Aku nikah biaya sendiri semua, aku sendiri sepeser pun aku nggak pernah minta uang sama bapak, Miss. Mm-mm. Tapi aku nggak pernah dendam sama bapak, Miss. Karena Mm-mm. aku di Hong Kong, selalu aku kasih uang setiap bulan. Mm-mm. Walaupun aku setiap ngasih uang itu, kalau ngasih ke bapak pribadi, saya nggak nangis. Tapi kalau aku transfer ke ibu tiri aku sama nangis, Miss. Mm-mm. Karena aku sakit. Nanti aku belum ikhlas, tapi aku berusaha memaafkan dia. Aku nggak mau dendam. Karena mungkin ini udah jalan Allah yang udah ditulis buat aku. Aku harus begini, makanya aku berusaha ikhlas sampai Mm-mm. sekarang. Terus adik aku kena Eh, iya, iya, penyakit naik tumor. cincin. Terus? Dia berobat hampir sekitar 2 tahun, Miss. Mm-mm. 2 tahun itu aku nggak pakai askes, Miss. Aku Mm-mm. sendiri yang biayai, suami nggak tahu karena kan aku udah punya tabungan banyak nih selama ini aku Mm-mm. di Hongkong kan. Mm-mm. Aku obatin dari tempatku sampai ke rumah sakit tuh 1 bulan tuh bisa bisa 4 juta, Miss. Mm. Itu selama 2 tahun aku mampu, Miss, tanpa menjual apapun, tanpa aku hutang bank. Bahkan adikku 2 tahun itu tabunganku pun masih, Miss, nggak kurang. Itulah Tuhan memberi cobaan, tapi aku mampu. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Aku masih ngomong gitu. Aku ikhlas. Dan setelah 2 tahun, adik aku meninggal, Miss. Innalillahi wa raji'un. Miss Yuni tahu nggak? Waktu adik aku sakit keras itu dia diusir sama ibu aku. Katanya nggak boleh di rumah itu. Katanya penyakitnya itu bahaya apa-apa gitu, Miss. Terus aku nyuruh orang buat gawat adikku. Aku bayar. Aku apa, Miss? Adikku diusir. Nggak boleh pulang ke rumah. Sama ibu tirimu. Rumah ibu tiri, kalau rumahnya adik aku itu kan belum dipakein, nggak ada barang-barangnya, Miss. Masih kosong tapi udah jadi gitu, Tumor kan Miss. nggak menular. Gimana sih ibu tiri itu? Dan ibu tiriku bilang umur itu bisa menular, ya nggak mau terawat gitu, Miss. Terus kalau aku pulang, aku takut nanti uangku kurang. Kalau aku punya uang 300 juta, yang 200 sudah habis, nanti yang 100 juta kan aku takut kurang, Miss. Makanya aku tetap bertahan, aku nggak mau pulang dulu gitu, Miss. Ya udahlah, aku lanjutin kerja. Aku nyuruh adik aku pulang ke rumah dia yang baru. Aku beliin semua perabotan, Miss. Dari kasur, Tapi dari... adikmu menikah nggak? Enggak, Miss. Belum menikah. Oh, meninggalnya masih lancing gitu. Nah, Heeh. setelah dia diusir kan akhirnya dia tak suruh pulang ke rumah yang dia buat itu, Miss. Heeh. Tapi masih kosong, jadi aku harus beli perabotan semua itu. Aku habis sekitar mungkin 20 juta lah, Miss. Padahal itu yang simple-simple aja. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting adikku bisa punya tempat tinggal, ada yang jaga gitu, Miss. Heeh. Nah, setelah berobat 2 tahun, adikku nggak bisa bertahan. Dia meninggal, tapi aku nggak apa-apa, aku udah ikhlas. Karena itu cerita udah 3 tahun yang lalu ya, Miss. Aku udah ikhlas, aku udah ridho. Walaupun kalau keinget aku nyesek-nyeseknya tuh kasihan sama dia. Kayaknya belum bahagia gitu, Miss. Dan hari ini kamu bisa menumpahkannya di sini. Iya, Miss. Aku mau cerita ke orang lain, aku malu. Makanya kalau ada yang cerita, ibu aku gini, aku diemin yang dari Taiwan. Ya Allah, Mbak, kalau aku dikasih pilihan, ibuku sejahat apapun, gak apa-apa, asal dia jangan pergi. Aku gak mau ditinggalin, tapi aku gak mau. Sekarang adikku udah pergi. Ibu tiri aku sampai sekarang masih benci sama aku, Miss. Padahal setiap bulan aku kirimin duit, dia masih jelek-jelekin aku ke ini ke itu, tapi aku selalu ikhlas, Miss. Aku selalu menunggu dia itu intinya sayang sama aku. Aku nggak apa-apa dia jelekin aku, katanya aku nggak pernah ngasih duit lah, katanya yang ngobatin adikku tuh dia, Miss, bukan aku. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tapi tahu nggak, Dok, dengan perjalanan ini kamu mendapatkan apa? Tahu nggak? Tahu nggak dari perjalanan ini apa? Tahu nggak apa yang kamu dapatkan?
Miss Yuni, aku mau bilang satu, lupa sama Miss Yuni. Apa itu? Majikan yang di Hong Kong semuanya baik banget. Aku nggak pernah punya majikan jahat. Bahkan mereka sama uang sama aku nggak pelit baiknya melebihi apapun majikanku. Itulah kelebihannya Tuhan beri ke aku, Miss. Dan satu lagi, suami yang baik. Suami yang baik. Jadi kenapa sih Miss Yuni selalu bilang kehidupanmu bahagia, ujiannya di majikan. Kehidupan yang bahagia, ujiannya di suami. Tapi kamu ujiannya di ibu tiri. Dan kamu mau melaluinya. Dan kamu tetap sayang dengan dia. Keikhlasan itu dibayar tunai oleh Tuhan, sayang. Iya, Miss, aku sayang sekarang dia kalau ke tempatku, aku pulang mau ambil apa, aku bilang ya udah Bu, diambil aja. Walaupun hatiku yang satu tuh jahat, aku tuh punya dua hati, Miss, yang satu tuh jahat banget. Dia bilang, "Oh, nggak usah, jangan dikasih." Terus aku selalu istighfar, astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Aku tekuk sama dadaku keras. Terus akhirnya aku, iya Bu, diambil aja. Terus ibu apa, iya Bu, nggak apa-apa. Aku selalu memaafkan. Udahlah, nggak apa-apa. Kita hidupmu berakhir pun. Kita aja nggak tahu mau hidup berapa lama. Bener nggak, Miss? Saya kurang tahu bagi orang lain yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan. Kita itu kayak ada kakang kawah adi ari-ari. Jadi ada yang mendampingi kita. Kita ikhlas tapi sebelah kita nggak ikhlas. Jadi sebenarnya ada aja yang nggak ikhlas ini akan mencari posal. Dia akan mencari pembenaran atau ingin menyakiti orang lain. Tapi di jiwa kita masih ada yang baik. Dan nyatanya kalau kamu balas dendam, kamu tidak akan mendapatkan suami yang baik. Jika kamu balas dendam, kamu tidak akan mendapatkan majikan yang baik. Tapi kamu memilih untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Saya bangga sama kamu, saya nggak kenal kamu, tapi saya ingin ketemu kamu dan memelukmu. Misi Yunis setiap hari makanya selama di Hongkong aku nggak pernah kena penipu scammer karena aku tuh udah walaupun aku jarang komen ya Miss karena aku fokus kerja yang penting telinga aku dengerin Miss Yuni ngomong apa kalau malam baru aku dengerin lagi itu karena Miss Yuni aku nggak pernah yang namanya kena scammer ini itu. Karena di otakmu sudah kedoktrin, sayang. Di otakmu sudah kedoktrin. Ada orang macam-macam curiga. Ada orang inbox curiga. Bener nggak? Karena otakmu sudah kedoktrin. Jadi ada teman mau pinjam uang. Ah, ini alamat ini. Mau bertengkar saya. Oh, ada teman mau pinjam uang. Mau cakar-cakaran ini. Bener nggak? Jadi langsung kedoktrin kan. Ya wes intinya, saya bangga. Seandainya saya dekat dengan kamu, saya ingin peluk kamu. Tunggu saya ke Hong Kong, saya akan ketemu lagi sama kamu. Iya, aku udah cita-cita nanti kalau Miss Yuni udah ke Hong Kong, aku mau ketemu Miss Yuni karena dari YouTube Miss Yuni aku bisa semakin ikhlas. Aku dulu udah ikhlas Miss, tapi kalau 100% aku merhati, aku belum bisa. Kan Yuni tadi bilang, ikhlas itu dari waktu. Bohong kalau kejadian itu ikhlas. Enggak ada orang ikhlas. Iya Miss, sekarang aja aku kalau setiap bulan transfer ke dia selama 14 tahun itu aku transfer uang ke ibu tiri aku sama nangis karena aku sakit. Intinya, tunggu Miss Yuni pulang ke Hong Kong ya. Kita ketemuan. Tapi kalau aku nggak transfer, dia kan ibu tiri, walaupun ibu tiri dia juga ibu, aku nggak boleh jahat. Tapi setiap aku kasih uang ke dia, aku sama nangis, aku sakit. Kenapa kamu jahat sama aku, sama adik, sampai adik aku meninggal pun masih dijahatin gitu kan? Enggak apa-apa, itu prosesmu sayang. Kan nyatanya kamu dapat majikan baik. Dapat suami baik. Majikanku baik, Miss. Oke. 14 tahun ini walaupun ujianku banyak, cobaanku banyak, aku udah cukup tabunganku, udah buat rumah hampir mungkin ada 400 juta, aku udah beli sawah, motor, sapi, semua udah ada tabungan buat anak udah ada. Makanya aku 1 tahun finish mau aku pulang, Miss, karena Tunggu aku Miss Yuni pulang dulu. Miss, aku datang ke tempat Miss Yuni. Nah, engkau tak kasih tahu. Lihat di YouTube alamat Yuni TKW Hong Kong. Miss, iya Miss, aku tahu. Makasih ya Miss. Oke, I love you. Sudah bisa nangis ya. I love you. Oke, bye-bye. Ya Tuhan, ngeri banget hari ini ceritanya. Panjang kali lebar dari jam 10, 10, 11, 12, 1, 2. Wey, berapa jam saya live hari ini? Teman-teman, sudah lega rasanya. Masih banyak anak-anak yang menderita, masih banyak anak-anak yang menangis hari ini. Sejak konten tentang ibu, ini telepon saya nggak ada yang berhenti nih. Semuanya
menceritakan tentang ibunya. Saya akan memberikan peluang lagi, tapi kebetulan saya masih ada tamu nih hari ini. Saya minta maaf teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti saya akan live lagi bersama kalian semua. Tanya Chan, Sam tuh. Jadi mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Teman-teman pastinya ada yang menanyakan nih, kenapa di akhir doa saya selalu saya doakan semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena saya percaya yang nampak kita dan ada dunia lain selain kita. Semoga mereka juga bahagia dan tidak mengganggu kehidupan kamu, saya, dan kita semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.